Tidak mau menyusui di depan bukan mahram. Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani salah satu dari segelintir manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kekasihnya. Sebagai kekasihnya, sejak kecil beliau telah dijaga dari segala yang bertentangan dengan perintahnya. Beliau mahfuz dari segala kemaksiatan dan dosa. Di masa kecil, yakni saat masih bayi, ketika beliau kehausan, beliau menangis. Ibundanya Masliyah mencoba menetak atau menyusuinya, namun ia tetap menangis. Dicoba untuk ditenangkan dan disusui lagi, pun ia tetap menangis. Kemudian sang bayi dibawa ke dalam rumah dan disusui. Ternyata ia tenang dan tidak menangis. Maka sadarlah sang ibu bahwa sang anak tidak mau menyusu di hadapan seorang yang bukan mahramnya. Tidak menyusu selama 40 hari. Dari sebelah rumah Tuan Guru Kiai Haji Abdurrahman atau Haji Adu, tokoh Tunggul Irang itu, sayup-sayup terdengar tangisan bayi. Bayi itu yang baru saja dinamai dengan Ahmad Kusyairi. Suara itu makin lama makin jelas terdengar. Ternyata oleh ibunya, bayi itu dibawa ke rumahnya. Sang ibu yang bernama Masliyah itu mencoba menyampaikan keluh kesahnya kepada Tuan Guru bahwa bayinya itu sudah berjam-jam menangis, tapi tidak mau menyusu. Tuan Guru Haji Adu lalu memeluk dan mencium sang bayi itu dengan penuh kasih sayang. Setelah bayi itu di bangkunya, Tuan Guru ini pun kemudian menjulurkan lidahnya ke mulut si bayi. Dengan serta-merta bayi itu pun menghisap lidah beliau dengan lahapnya sampai puas, hingga bayi itu melepaskan julurkan lidah Tuan Guru Haji Adu. Sejak saat itu, bayi itu pun berhenti menangis. Menurut penuturan guru sekumpul, sejak menghisap air liur Kiai Haji Abdurrahman atau Tuan Guru Haji Adu itu, ia tetap merasa kenyang sehingga tidak menyusu selama 40 hari. Tidak pernah ihtilam seumur hidupnya. Karomah adalah bagian dari mukjizat. Bahkan ulama mengatakan bahwa karomah yang ada pada diri seorang wali hakikatnya adalah suatu mukjizat Rasulullah SAW. Sebab karena itu menunjukkan keabsahan atau kebenaran ajaran Islam yang dibawa Rasulullah SAW. Karenanya tidak mustahil jika ada kemiripan apa yang dialami oleh Rasulullah dengan apa yang dialami wali dari umatnya. Jika Rasulullah SAW disebut dalam beberapa hadis tidak mengalami ihtilam atau mimpi basah, mimpi jima selama hidupnya, maka karomah dari wali Allah yang satu ini juga seperti itu. Karena menurut keterangan hadis, mimpi basah atau ihtilam itu berasal dari setan. Guru Zaini tidak pernah merasakan ihtilam atau bermimpi jima hingga masa baliknya hanya diketahui lewat umurnya 15 tahun. Tidak tidur di malam Jumat, hal yang luar biasa dan tidak lazim seperti kebanyakan manusia lainnya. Pada diri guru sekumpul adalah beliau sejak lahir hingga wafatnya beliau hampir tidak pernah tidur di malam Jumat. Kalaupun beliau pernah tertidur di malam Jumat itu hanya beberapa saat dan selalu bermimpi Rasulullah SAW atau para aulia Allah. Seperti seringkali dituturkannya di pengajian, aku mulai kecil tidak pernah tidur malam Jumat sampai saat ini. Hal ini sangat beralasan karena malam dari hari Jumat merupakan malam istimewa, di mana Jumat adalah Sayyidul Ayyam, pemimpin semua hari, di mana beribadah di malam Jumat diberikan pahala besar melebihi malam lain. Guru sekumpul diberikan anugerah luar biasa, mengisi malam Jumat sepanjang hidupnya dengan ibadah. Subhanallah. Tentara Jepang tidak melihat adanya mobil. Sekitar 2 minggu setelah kelahiran putra pertama, sang bayi mungil yang diberi nama Ahmad Kusyairi Abdul Ghani yang berkeinginan memboyong kembali keluarganya dari desa Tunggul Irang seberang ke kampung asalnya yaitu Keraton. Keraton yang telah ditinggalkan berbulan-bulan menyiratkan kerinduan Abdul Ghani yang terhadap kampung kelahirannya itu. Kampung yang sesungguhnya sangat damai dan tenang. Namun, kedatangan tentara kolonial dari Nippon atau tentara Jepang lah
yang membuat Abdul Ghani sekeluarga harus meninggalkan keraton dan mengungsi di rumah Abdullah, famili istrinya Masilia. Malam itu terasa amat mencekam. Informasi yang sampai ke telinga keluarga Abdul Ghani menyatakan bahwa di kota Martapura malam itu tentara Jepang menjaga ketat seluruh ruas jalan. Lebih dari itu, mereka juga memberlakukan jam malam dan mengultimatumkan warga agar jangan keluar rumah dan berjalan di malam hari. Siapapun yang mencoba untuk berjalan di jalan umum akan ditembak di tempat. Kata ultimatum itu lebih lanjut. Namun tekad dan niat yang bulat dari Abdul Ghani seakan membuyarkan semua itu. Apalagi untuk menuju ke kampung keraton, ia sekeluarga menggunakan mobil butut atau mobil jamban milik seorang, yang kemudian oleh Habib Hasan, seorang sayyid yang masih tinggal di desa Tunggul Irang itu. Meski masih diliputi rasa khawatir dan was-was, namun diiringi sebuah doa dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abdul Ghani sekeluarga meninggalkan kampung Tunggul Irang. Sampai di kota Martapura, nampak brigade dan penjagaan tentara Jepang memang terlihat sangat kuat. Di sana sini nampak dijaga ketat. Tentara bermata sipit itu kelihatan sangat siaga memantau keadaan, sehingga segala akses jalan seakan tidak bisa ditembus. Di jalan tidak seorang pun duduk Martapura yang berani melanggar ultimatum tentara Dai Nippon, karena siapapun tahu bahwa tentara Jepang tidak main-main. Sementara itu, mobil yang ditumpangi keluarga Abdul Ghani pun terus meluncur tanpa memperdulikan penjagaan ketat itu. Semua memasang wajah tegang dan ada rasa khawatir jika sampai mobil ini di stop mereka. Namun keajaiban terjadi. Barisan pertama Jepang itu sama sekali tidak peduli dengan mobil yang lewat. Bahkan seakan-akan tidak melihat adanya mobil yang lewat. Brigade tentara bermata sipit itu pun bisa dilewati tanpa insiden, dan Abdul Ghani pun bisa bernapas lega hingga sampai ke tempat tinggalnya di kampung keraton. Dididik secara rohani oleh para ulama besar. Sebagai anak yang dididik dengan didikan agama yang ketat, akhlak yang mulia, hati yang begitu bersih, jiwa yang penuh dengan tauhid dan makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak aneh jika Zaini mudah disayangi bukan saja oleh orang tua dan keluarganya, guru-gurunya, bahkan juga para aulia baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Di usia beliau yang sangat muda, beberapa ulama besar yang sudah diakui sebagai wali Allah datang untuk mendidik Zaini. Muda secara rohani seperti Syekh Ali Junaidi, Berau bin Qadi, Haji Muhammad Amin bin Mufti, Haji Jamaluddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Syekh Al-Junaidi Berau ini adalah guru pertama bagi Zaini muda secara rohani. Banyak petunjuk-petunjuk Syekh Ali Junaidi yang membawa Zaini muda menjadi ulama besar, diantaranya memerintahkan agar Zaini muda mengamalkan zikir sebanyak 24.000 kali sehari. Beliau juga memberikan petunjuk agar mengaji masalah Nur Muhammad kepada Syekh Muhammad bin Syekh Salman Al-Farisi Gadung Rantau, dan beberapa hal lain. Zaini muda seringkali mendapat petunjuk beliau. Selain Syekh Junaidi Berau, Zaini muda juga dididik secara rohani oleh Syekh Abdurrahman Siddiq bin Muhammad Arif, Datu Landak, dan beberapa aulia hingga Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Menumpang Safinatul Aulia. Di suatu malam Jumat yang penuh berkah, Guru Zaini waktu mudanya melihat dalam mimpinya yang luar biasa sebuah kapal besar yang bertuliskan Safinatul Aulia, yang berarti bahtera para aulia. Beliau lalu mendekati kapal itu dan berusaha untuk masuk ke dalamnya. Namun ternyata penjaga kapal itu melarang beliau untuk masuk ke kapal. Setelah itu beliau terbangun. Di malam Jumat selanjutnya, Guru Zaini juga bermimpi persis seperti mimpinya yang pertama itu. Dan di malam Jumat selanjutnya lagi, beliau bermimpi seperti di mimpi beliau sebelumnya. Namun kali ini beliau diizinkan untuk masuk ke kapal Safinatul Aulia tersebut. Di dalam kapal itu ternyata beliau telah disambut oleh seorang yang kemudian hari menjadi salah satu murabi mursyidnya. Ketika Guru Zaini melihat suasana di kapal,
ternyata masih banyak kursi yang kosong. Dan mereka yang ada di kapal itu sebagian adalah orang yang sudah dikenal dan sebagian lagi tidak dikenal. Bioskop yang listriknya padam besoknya rubuh. Suatu sore Zaini muda duduk sendirian. Tiba-tiba datang temannya yang masih familinya itu. Temannya itu mengajak untuk jalan-jalan ke pasar. Zaini tidak keberatan, asal tidak terlalu lama. Akhirnya mereka berdua berjalan menyusuri sepanjang pasar. Dan tanpa sadar mereka sudah berada di depan sebuah bioskop. Teman itu mencoba mengajak Zaini untuk masuk ke dalam bioskop. Dengan berbagai alasan Zaini menolak halus ajakan itu. Namun sang teman tetap memaksa masuk sambil menarik tangan Zaini. Dengan hati berat Zaini menuruti keinginan temannya itu. Akhirnya apa yang terjadi? Tanpa diduga sebelumnya seketika seluruh aliran listrik di bioskop itu mati total. Dan pemutaran film pun berhenti. Bukan sekedar itu, keesokan harinya terbetik sebuah kabar bahwa bioskop itu runtuh. Sebuah tempat yang dimasuki oleh kekasih Allah akan berubah menjadi baik dan hilang kebatilan dari tempat itu. Pendupaan yang mengakibatkan angin ribut. Sepulang dari pasar tadi, orang tua Zaini yaitu Abdul Ghani sudah mengetahui bahwa anaknya telah jalan-jalan ke pasar, akan masuk ke dalam bioskop. Zaini yang memang merasa bersalah ketika ditanya sang ayah, hanya mengiyakan saja. Abdul Ghani yang dikenal sangat disiplin itu akhirnya menyiapkan sebuah hukuman buat anaknya Zaini. Ia lalu mengambil seutas tali dan mengikat Zaini di sebuah tiang di tengah rumah. Tidak cukup dengan itu, Abdul Ghani mengambil tempat pendupaan yang sudah dinyalakan. Pendupaan yang tengah panas-panasnya itu didekatkan ke muka Zaini. Akibat panas itu mengucurlah keringat begitu banyak. Sementara itu di luar rumah, saat pendupaan itu didekati ke muka Zaini, terjadi angin ribut yang begitu dahsyat sampai terasa menggoyangkan rumah. Nenek Sabia yang tidak tega melihat cucunya tersiksa seperti itu, langsung meminta Abdul Ghani untuk menghentikan hukuman itu. Saat hukuman itu dihentikan bersamaan dengan berhentinya angin ribut yang terjadi di luar rumah. Guru Zainal Ilmi tentang kewalian Guru Zaini. Guru Zaini sejak kecil dikenal telah memiliki sikap dan sifat yang berbeda dari orang kebanyakan. Beberapa kenyataan terjadi menunjukkan bahwa beliau adalah mahfud, seseorang yang dijaga dari segala perbuatan dosa. Dan itu menunjukkan bahwa guru merupakan salah satu dari wali Allah. Namun jauh sebelum itu, Tuan Guru Kyai Haji Zainal Ilmi, seorang ulama besar Martapura yang berdomisili di dalam pagar, telah mengisyaratkan kewalian Guru Zaini. Beliau dikenal kasyaf, dan lewat kasyafnya ini beliau menyatakan kepada Salbiah, nenek Guru Zaini yang tidak lain adalah sepupu Tuan Guru Zainal Ilmi ini. Meski hanya merupakan isyarat, beliau menyatakan, di rumah pun, saikung pun jagailah. Isyarat ini memberi makna yang jelas bahwa Guru Zaini sudah menjadi wali Allah sejak kecil. 11. Selalu tahu soal sekaligus jawabannya. Salah satu hal yang dianggap ajaib dalam diri Guru Zaini adalah ketika beliau masih nyantri di Pondok Pesantren Darussalam, adalah bahwa setiap kali ulangan beliau selalu ranking pertama dan semua nilai selalu 10. Tidak pernah kurang dari itu. Bahkan suatu saat di majelis pengajian Mushola Ar-Raudhah, beliau sempat memperlihatkan ijazah terakhir dengan nilai semuanya 10. Ternyata tentang hal itu, Guru Zaini punya cerita bahwa setiap kali menghadapi ulangan atau ujian sekolah, malamnya selalu bermimpi melihat soal yang akan diberi esok hari, dan jawabannya sudah beliau hafal sebelumnya, sehingga dengan sangat mudah beliau menjawab soal ketika ulangan itu. Itulah yang menurut Guru Zaini membuat beberapa teman sekelasnya menjadi hasut, sehingga memusuhi beliau, bahkan sempat mengeroyoknya. Semua itu karena sebagian teman sekelasnya merasa curiga dan menyangka ada persekongkolan antara Guru Zaini dan guru pengajar di kelasnya, hingga bisa menjawab soal ulangan dengan mudah. Mendapat libas dari Sayyidina Hasan dan Husain. Suatu malam yang penuh berkah ketika masih muda, Guru Zaini bermimpi sesuatu yang sungguh indah dan ajaib, serta memiliki makna yang sungguh dalam dan luar biasa.
Saat itu beliau merasakan sedang berada di tengah padang pasir yang luas. Tiba-tiba terlihat bangunan yang indah dan kokoh. Saat beliau akan mendekat ke arah bangunan itu, terlihat oleh beliau di puncak bangunan itu tampak berjalan seorang wanita sambil melemparkan sesuatu kepada Guru Zaini. Benda itu dipungut oleh beliau dan beliau terus melanjutkan perjalanan. Tak berapa jauh dari situ, Guru Zaini bertemu dengan dua orang pemuda yang gagah, tegap, dan tampan. Kedua pemuda tersebut mendekat kepada guru lalu terlibat dialog di antara mereka. Mereka memperkenalkan diri sebagai Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Akhir pembicaraan itu, mereka berdua berkata, "Kamu sekarang kami gelar Zainal Abidin." Zainal Abidin berarti perhiasan para ahli ibadah. Sebuah gelar luar biasa yang diberikan oleh orang-orang luar biasa, kedua cucu Rasulullah SAW. Mereka berdua juga memasangkan jubah dan selendang sebagai libas sufiyah. Tak lama setelah itu, bumi di sekitar mereka bergetar. Guru Zaini bertanya, "Apakah itu?" Mereka menjawab, "Itu adalah kubur ayahanda Ali bin Abi Thalib." Guru Zaini bertanya lagi tentang wanita tadi. "Itu bunda kami Fatimah." Hingga di sini mimpi indah itu berakhir. Ketika mimpi ini diceritakan Guru Zaini kepada ayahandanya Abdul Ghani, maka mulai hari itu nama beliau yang asalnya Ahmad Kusyairi dirubah menjadi Muhammad Zaini. 13. Disebut Kiai Hamid sebagai Gubernur Kalimantan. Nama Kiai Hamid adalah nama yang sudah begitu dikenal masyarakat sebagai seorang wali, dan kewaliannya sudah begitu melegenda hingga semua kalangan Nadiyin mengakuinya sebagai wali besar. Meski dilahirkan di Lasem, Jawa Tengah, namun ia lebih lama tinggal di Pasuruan hingga wafatnya, sehingga yang kental di masyarakat justru sebutan Kiai Hamid Pasuruan. Selama di Pasuruan, Kiai Hamid berguru kepada para ulama Pasuruan, terutama kepada Al-Habib Syekhon As-Sagaf. Kiai Hamid juga menjalin persahabatan dengan ulama Sentaro Pasuruan, termasuk dengan Kiai Haji Muhammad Syarwani Abdan atau Guru Bangil, yang disebut Kiai Hamid sebagai wali mastur, dan ulama yang diakui Kiai Hamid sangat alim. Interaksi atau hubungan antara Guru Zaini dengan Kiai Hamid pun selalu dijembatani oleh Guru Bangil. Sebagai seorang wali, Kiai Hamid dalam keseharian menghadapi tamunya, kadang Kiai Hamid menyikapi dengan sikap aneh, termasuk menerima keterangan Guru Zaini. Dalam beberapa kali pertemuan dengan Kiai Hamid, kedatangan Guru Zaini seringkali disikapi tanpa banyak bicara, namun lebih banyak dengan isyarat. Suatu saat, Guru Zaini datang bersama Guru Bangil untuk ketemu Kiai Hamid karena banyak tamu yang lain, maka mereka duduk agak jauh dari beliau. Namun saat akan pulang, Kiai Hamid mendekati Guru Zaini dan menepuk-nepuk punggung Guru Zaini sambil berucap agak nyaring, Gubernur Kalimantan, Gubernur Kalimantan." Ucapan yang mengisyaratkan kedudukan Guru Zaini sebagai wali yang datang dari Kalimantan. Dan hal itu bukan cuma terjadi sekali, tapi berkali-kali. Bahkan suatu saat Kiai Hamid berdiri di teras rumahnya menunggu kedatangan Guru Zaini sambil menabuh terbang dan mengucap, "Gubernur Kalimantan, Gubernur Kalimantan." Suatu penghormatan luar biasa dari seorang wali terhadap seorang wali. Hafal Al-Quran dan tafsirnya di usia muda. Al-Quran sebagai kitab suci yang sudah semestinya menjadi bacaan wajib bagi setiap individu muslim. Sebagai pembacaan wajib, sudah seharusnya keluarga kita, putra-putri kita senantiasa akrab dengan bacaan Al-Quran. Dari sana akan terbentuk generasi Qurani, yaitu generasi yang senantiasa gerak-gerik, sikap dan akhlaknya selalu bercermin kepada Al-Quran. Karenanya tidak berlebihan jika para ulama salaf sangat mengutamakan pengenalan mereka kepada Al-Quran sejak dini, sehingga banyak dari mereka yang hafal Al-Quran di usia muda. Guru Zaini yang sejak kecil dididik di rumah tangga bernuansa agama yang kental, maka kecintaan terhadap Al-Quran tentu sudah tertancap begitu kuat. Setiap hari beliau selalu mendengar bacaan Al-Quran di tengah-tengah keluarganya, dan di usia 5 tahun ia sudah belajar Al-Quran sampai beliau fasih melafalkannya, dan menjelang usia 7 tahun beliau sudah hafal Al-Quran 30 juz.
Menurut penuturan Guru Zaini sendiri bahwa ia menghafal 30 juz itu hanya perlu waktu sekitar 4 bulan. Tidak merasa puas dengan itu, beliau pun juga berusaha menghafal tafsir Al-Jalalain dan mampu dihafalkannya pada usia 9 tahun. Kemampuan Guru Zaini menghafalkan Al-Quran di usia 7 tahun itu adalah hal yang sangat istimewa dan luar biasa. Bahkan boleh disebut sebagai bagian dari karomah beliau. Apalagi jika melihat kondisi dan situasi saat itu yang dari segi lingkungan pun tidak selalu kondusif dan mendukung. Jika Imam Syafi'i mampu menghafalkan Al-Quran di usia yang sama yaitu 7 tahun, namun beliau hidup di tengah kondisi yang jauh berbeda, berkumpul dengan mereka yang memang suka menghafal Al-Quran. Walaupun keduanya sama-sama sebagai bentuk karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada siapapun yang ia hendaki. Sudah dikenal kutub sejak kecil. Di rumah Al-Mukarram Kiai Haji Badruddin, seorang tokoh ulama Martapura, terlihat banyak orang. Nampak tuan guru ini sedang mengadakan perhelatan. Meski sederhana, namun nampak para ulama banyak berkumpul di rumahnya. Malam itu berkumpul para santri dan beberapa ulama termasuk Guru Zaini untuk menyambut dan bersilaturahmi dengan seorang sayyid terkemuka yang dikenal alim dan wali yang menjeduk dari kota Semarang, Jawa Tengah, yaitu Al-Habib Ahmad bin Muhammad As-Segaf Semarang. Usai acara, para jamaah yang hadir seberkumpulan menyempatkan untuk bersalaman dengan Habib Ahmad. Guru Zaini saat itu diminta untuk mendampingi sang Habib. Ketika itulah Habib Ahmad bicara agak nyaring. "Cium tangan Zaini, cium tangan Zaini. Iya kutub cilik, iya kutub cilik." Sebagian orang yang hadir saat itu terkejut dan langsung bersalaman dan mencium tangan Guru Zaini. Padahal ketika itu Guru Zaini masih belajar atau menjadi santri di Pondok Pesantren Darussalam. Dibukakan kasyaf hissi dan futuh. Selama belajar di Pondok Pesantren Darussalam, Guru Zaini tidak hanya mendapatkan ilmu yang banyak, tapi juga bermacam-macam pengalaman rohani yang luar biasa. Pengalaman rohani itu antara lain ketika beliau berusia 10 tahun telah dikaruniai keistimewaan yaitu kasyaf hissi, sehingga beliau dapat mengkasyaf, yaitu mengetahui apa saja yang ada dalam pikiran dan benak orang dan mendengar sesuatu yang jauh dan terdinding. 4 tahun kemudian saat Guru Zaini duduk di kelas 1 Sanawiyah, ketika salah satu guru beliau sedang membacakan tafsir ayat wa kanallahu sami'an basira, Guru Zaini ketika itu dibukakan futuh, yaitu terbukanya hijab antara hamba dengan Allah, sehingga hamba selalu hadir di hadrat wahdaniyatnya. 17. Menikah atas restu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu tahun 1975, usia Guru Zaini sudah mencapai kurang lebih 33 tahun, suatu usia yang cukup matang untuk membina rumah tangga. Dan wajar jika keinginan itu pun tumbuh dalam diri Guru Zaini, yang tentu sebagai ulama beliau ingin sekali memiliki keturunan yang diharapkan meneruskan tugas dan amanah sebagai ulama. Namun saat itu ada sedikit kegundahan kemana harus menyampaikan keinginan hati ini, kemana undang-undang perasaan yang diutarakan. Inilah nampaknya perasaan yang berkecamuk di jiwa Guru Zaini saat itu, karena untuk menyampaikan kepada kedua orang tua beliau khawatir akan menjadi beban pemikiran di hati mereka, karena memang kondisi yang serba kekurangan. Dan untuk memusyawarahkan masalah ini dengan pamannya Syekh Muhammad Zaman Mulia, ada rasa sungkan karena beliau pun saat itu belum kawin. Di tengah kegundahan itu, ada seorang Habib di Martapura bertemu dalam mimpinya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpi itu Rasulullah bersabda, "Itu Zaini, dia mau kawin. Dia rajin baca maulidku, dia rajin memujiku, mengajarkan ilmuku. Bantu dia dan kamu harus turun tangan." Demikian ucapan Rasulullah dalam mimpi Habib itu. Maka ketika terbangun, Habib itu bergegas menuju ke rumah Guru Zaini untuk memusyawarahkan hal ini kepada kedua orang tuanya. Kedua orang tua Guru Zaini mengatakan bahwa mereka sebenarnya setuju, hanya saja mereka tidak bisa mengambil keputusan sebelum memusyawarah dengan Syekh Muhammad Zaman Mulia.
Ketika disampaikan pada dasarnya, beliau pun juga sangat setuju, namun juga tidak bisa mengambil keputusan sebelum izin dan restu dari Syekh Muhammad Syarwani Abdan atau guru bangil. Beberapa waktu kemudian, Guru Zaini berangkat ke Bangil untuk sowan kepada Syekh Muhammad Syarwani Abdan. Setelah bertemu dan Guru Zaini menceritakan semuanya, Guru Bangil sangat gembira dan setuju mendengar keinginan Guru Zaini untuk menikah. Namun, Guru Bangil menyarankan agar Guru Zaini secepatnya menemui Kiai Hamid Pasuruan untuk memohon izin dan doa restu beliau. Malam itu, meski sudah sekitar pukul 4 dini hari, Guru Zaini pun berangkat ke Pasuruan. Tiba di sana saat bergumam dan tarhim subuh di Masjid Al-Anwar Pasuruan. Usai sholat subuh, Guru Zaini langsung menuju rumah Kiai Hamid. Pagi itu kebetulan pagi Jumat, dan di rumah beliau tiap pagi Jumat diadakan pembacaan burdah. Guru Zaini langsung mengikuti kegiatan majelis pagi itu. Selesai pembacaan burda itu, ternyata Kiai Hamid memanggil Guru Zaini dan meminta beliau untuk duduk mendekat. Ketika mendekat, Kiai Hamid langsung memegang paha Guru Zaini sambil mulutnya komat-kamit membaca sesuatu yang menurut Guru Zaini merupakan isyarat yang jelas bahwa beliau memberi izin kepada Guru Zaini untuk menikah. Sesudah itu, Kiai Hamid kemudian berdiri dan permisi untuk masuk ke kamar beliau. Dan Guru Zaini pun pulang kembali ke Bangil menemui Guru Bangil untuk menyampaikan hasil pertemuan beliau dengan Kiai Hamid pagi itu. Sepulang ke Martapura, menurut Guru Zaini urusan diserahkan ke dapur, maksudnya untuk memilihkan pasangan berumah tangga disarankan kepada ibunda beliau Mas Liyah dan adik beliau Rahmah. Maka dipilih sebagai pasangan hidup Guru Zaini seorang wanita bernama Juwairiyah binti Haji Sulaiman yang tinggal di kampung Pasayangan. Pada hari yang ditentukan, dilangsungkanlah pernikahan sekaligus walimah perkawinan yang cukup sederhana namun khidmat. Pagi itu Guru Zaini turun dari rumah ayah angkat beliau, Al-Habib Zain bin Muhammad Al-Afshi. Guru Zaini dengan diiringi banyak orang yang didampingi serta digandeng oleh Kiai Haji Badruddin dan Syekh Muhammad Saman Mulia menuju rumah keluarga mempelai perempuan. Pernikahan penuh barokah ini diartikan oleh para habaib, dihadiri oleh para habaib dan banyak tokoh ulama Martapura. Tarbiyah yang sungguh sempurna. Martapura sejak berapa abad yang lampau telah bergelar sebagai Serambi Mekah. Ini menunjukkan eksistensi Martapura sebagai gudangnya para ulama dan aulia, serta merupakan sentral ilmu di seluruh Kalimantan. Ratusan ulama telah lahir dari kota Intan ini dan telah berperan maksimal di tengah masyarakatnya. Guru Zaini hidup di antara mereka dan menjadi salah satu dari mereka. Sejak kecil beliau memang telah dididik dengan sangat baik oleh kedua orang tuanya. Sikap, akhlak, dan kesalehan beliau nampak sudah tertanam kuat sejak masa kanak-kanak. Ditambah didikan jiwa tauhid dan makrifat dari neneknya Salbiah dan pamannya yang dikenal sangat alim dan warok. Syekh Muhammad Saman Mulia atau yang dikenal dengan Guru Padang, di usia menjelang 6 tahun Guru Zaini telah masuk madrasah di kampung Keraton dan usia 7 tahun beliau telah memasuki jenjang pendidikan pesantren Darussalam Martapura. Di samping itu ia juga gigih mengambil ilmu dan belajar di rumah-rumah gurunya kepada ulama besar seorang mufasir dan yaitu Syekh Muhammad Sya'roni Arif, dan ilmu hadis kepada Syekh Haji Nasrun Thohir seorang hafiz dan qori. Ini Guru Zaini belajar qiraat dan ilmu Al-Quran lainnya. Sedangkan kepada pamannya sendiri Syekh Muhammad Saman Mulia beliau memperdalam ilmu alat. Selain kepada mereka bertiga dan para ulama Martapura lainnya, Guru Zaini juga sempat mengambil ilmu ke berbagai tempat di Kalimantan Selatan. 12 tahun di pondok pesantren Darussalam dan ditambah belajar kepada para ulama di rumah-rumah mereka membuat Guru Zaini telah menjadi seorang yang penuh dengan ilmu dan amal, namun sebagai seorang murid yang hakiki. Guru Zaini tak pernah puas untuk terus mencari kedalaman mutiara ilmu ini. Beliau merasa laksana seorang musafir yang tengah kehausan sehingga setetes air pun akan sangat
berharga bagi seorang musafir. Guru Zaini terus merenung kemana dan di mana dia harus mencari dan mendapatkan mutiara ilmu ini. Selama ini ia memang sudah dengan gigih dan mengerahkan segala kemampuannya untuk belajar menuntut ilmu, mengaji dan mengkaji bersimpuh di hadapan guru-gurunya. Namun terasa seperti ada yang masih kurang, seperti ada yang masih kosong di bilik-bilik hatinya. Terasa masih ada ruang yang harus dipuaskan dan diisi di dalam jiwa dan rohnya. Hal itu membuat jiwanya terasa gelisah, terasa gersang seperti seorang kawasan yang terus menapaki lembah untuk mendapatkan air. Suatu saat kegundahan hatinya itu ia sampaikan kepada pamannya Syekh Muhammad Saman Mulia. Guru Zaini menuturkan keinginannya yang kuat untuk mencari seorang guru pembimbing jiwa dan rohnya atau murabbi mursyid, dan meminta pendapat pamannya kemana harus mencari orang itu. Guru Saman hanya bisa menyarankan agar sama-sama menanyakan hal itu kepada guru Bangil atau Syekh Muhammad Syarwani Abdan, salah satu juriat Datu Kelampayan yang tinggal di Bangil, Jawa Timur. Di sekitar tahun 1965, keduanya pun berangkat menuju Bangil dan bertemu dengan Syekh Muhammad Syarwani Abdan. Syekh Muhammad Syarwani memberikan gambaran bahwa seorang yang dimaksud yakni murabbi mursyid adalah orang yang teramat langka di zaman ini. Namun langkah bukan berarti tiada, karena Syekh yang bergelar Guru Bangil ini menjelaskan, sepengetahuan aku di Jawa ini hanya ada dua orang yang ahli dalam bidang ini. Pertama Kiai Maksum Lasem yang sudah meninggal, dan yang satu lagi Kiai Hamid Pasuruan masih hidup. Guru Zaini dan Syekh Muhammad Saman ditemani Syekh Muhammad Syarwani sepakat untuk menghadap Kiai Hamid saat itu juga. Tapi tidak ada pembicaraan apapun malam itu antara mereka bertiga dengan Kiai Hamid. Meski boleh jadi antara mereka bicara secara batin, sepulangnya mereka dari Pasuruan ke Bangil, ternyata Syekh Muhammad Syarwani Abdan bersedia untuk menjadi murabbi mursyid bagi Guru Zaini dan Syekh Muhammad Saman Mulia, ditandai dengan pangkatan Dang Sanak. Ketiga orang ini disebut makam seorang syahid di Bangil. Mulai malam itu Guru Zaini menjalani suluk selama lebih kurang 20 hari 20 malam dibimbing oleh Syekh Muhammad Syarwani Abdan. Berbagai amalia dan aurat ia amalkan seketika itu, dan berbagai pengalaman rohani ia rasakan saat itu. Sepulangnya kepada para Guru Zaini masih harus menjalani suluk dengan berpuasa selama 40 hari serta syiah, yaitu berjalan ke hutan untuk mengasingkan diri. Sesudah dianggap cukup dibimbing oleh Syekh Syarwani Abdan, maka tarbiyah selanjutnya diserahkan kepada Syekh Said Muhammad Amin Qutbi, guru terkemuka dari Syekh Syarwani Abdan di kota Mekah. Dengan berbekal selembar foto dan selembar surat dari Syekh Muhammad Syarwani, Guru Zaini menemui Sayyid Muhammad Amin Qutbi di Mekah Al-Mukarramah. Selama musim haji itu Guru Zaini selalu bersama Said Amin untuk dibimbing suluk, dan menjelang usainya musim haji, maka tuntaslah seluruh prosesi suluk yang dijalani Guru Zaini. Said Muhammad Amin Qutbi mewanti-wanti bahwa sepulangnya dari Mekah, Guru Zaini akan dibimbing oleh datunya sendiri, yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sepulang dari Mekah, setelah ada tenggang waktu beberapa lama ini, kemudian ditarbiyah secara rohani oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Tidak ada penjelasan dari Guru Zaini berapa lama dibimbing oleh Datu Kelampayan ini. Yang pasti setelah selesai itu tugas mentarbiyah diserahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini adalah puncak dari tarbiyah yang dijalani oleh Guru Zaini. Dari sini betapa kita memahami bahwa Guru Zaini telah menjalani sebaik-baik tarbiyah, baik tarbiyah zahir maupun tarbiyah batin. Dan dari sini pula kita dapat memahami betapa tingginya derajat dan kemuliaan yang diperoleh oleh guru kita semua, Al-Alimul Allama Al-Arif Billah Al-Waliyul Kamil Al-Muhammad Maulana Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari. 40 Torekoh menyampaikannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru Zaini adalah seorang yang luar biasa dalam beramal dan beribadah. Saat beliau melakukan suluk, beliau diijazahkan oleh murabbi beliau, Syekh Muhammad Syarwani Abdan atau Guru Bangil. 40 tarekat mu'tabaroh dan kesemuanya diamalkan beliau, sehingga setiap tarekat itu menyampaikan kepada Allah sebagaimana pernah beliau ceritakan.
Aku ijazahkan guru bangil 40 torekot mudabaroh, dan setiap satu dari 40 torekot itu semuanya aku amalkan hingga menyampaikan aku kepada Allah. Tumbuhan dan bebatuan mengucap salam. Sepulang dari Bangil, Guru Zaini tetap di Murab bin Nadroh oleh guru Bangil, diantaranya dengan beliau menjalani suluk puasa 40 hari dengan bersahur dan berbuka sebiji pisang dan secangkir air putih. Selain itu, Guru Zaini juga mendapat perintah untuk syiaha, yaitu berjalan di hutan untuk beribadah dan menjauhi makhluk, serta mencari orang-orang soleh untuk mengambil ilmu kepada mereka. Tidak jarang hal ini dilakukan dengan menyamar sebagai seorang pemburu sambil membawa senapan angin dan berbaju seperti pemburu. Saat syiaha itulah banyak terjadi keanehan-keanehan. Guru Zaini sendiri menceritakan, waktu aku diperintahkan guru untuk syiaha berjalan ke hutan-hutan, setiap tumbuhan dan batu-batuan sama mengucap salam kepadaku, "Assalamualaikum ya waliullah," serta dibukakan bagiku tentang kegunaan dan khasiat tumbuhan dan bebatuan itu. Aku juga dibukakan martabat dan kedudukan para wali Allah, serta dibukakan bagiku segala rahasia alam malakut, sehingga aku pun mengenal semua martabat malaikat langit. Ada buah rambutan di tangannya. Di rumah di kampung keraton, malam itu usai pengajian dan pembacaan maulid seperti biasa, Guru Zaini masih melayani beberapa murid beliau di ruang tamu yang akan menanyakan beberapa hal atau keperluan lainnya. Di saat-saat seperti itu, Guru Zaini seringkali menceritakan tentang kehidupan para aulia dan sholihin, dan beliau malam itu bercerita tentang keraton seorang wali yang bisa mendapatkan buah rambutan meskipun bukan musimnya. Tiba-tiba saja Guru Zaini meletakkan tangannya ke belakang, dan sungguh aneh, sesaat kemudian di tangan beliau telah ada sebiji buah rambutan yang masih segar seperti baru dipetik dari pohonnya. Tapi dari mana semua merasa aneh? Karena saat itu memang belum musim rambutan. Kejadian ajaib ini disaksikan puluhan orang. Guru Muhammad Toha dengan ayam jagonya. Guru Muhammad Toha, masyarakat akan mengenal beliau dengan sebutan Pak Adau, salah satu tokoh dan tetua masyarakat Tatakan Kabupaten Tapin. Meski sudah terlihat sepuh, beliau selalu menyempatkan untuk selalu hadir di pengajian Guru Zaini, baik semasa di keraton maupun sesudah pindah ke sekumpul. Cerita ini pun bersumber dari didapat dari penuturan beliau langsung. Menurut Guru Muhammad Toha, karena terlanjur cinta kepada majelis Guru Zaini, ia berusaha untuk selalu datang ke keraton Martapura meski kadang-kadang dengan ongkos dan biaya transportasi yang pas-pasan. Suatu saat karena sangat kepepet, beliau terpaksa menjual satu-satunya ayam jago kesayangannya untuk ongkosnya ke Martapura, dan karena memang mendesak, ayam itu pun dijual dengan harga seadanya. Setelah laku hari itu, yang kebetulan hari Minggu, Guru Muhammad Toha bersiap berangkat ke Martapura. Sampai di keraton, ternyata Guru Zaini siang itu masih terima tamu. Guru Muhammad Toha lalu masuk dan duduk bersama tamu yang lain. Guru Zaini lalu memanggil Guru Muhammad Toha untuk mendekat. Sebelum Guru Muhammad Toha sempat bicara, guru telah menyerahkan beberapa lembar uang kertas sambil berucap, "Ini gagasan ganti harga ayam pian dan ongkos taksi pian." Guru Muhammad Toha yang hanya bisa melongo bingung sambil mengucap terima kasih. Buah pisang yang syubhat. Suatu ketika, seorang murid Guru Zaini yang berasal dari Pengaron melihat buah pisang yang ada di belakang rumahnya sudah masak. Buah pisang itu nampak besar dan ranum karena tumbuh dari pohon yang subur di tepi sungai Pengaron. Sebagai murid yang baik, ketika itu terbetik di hati sang murid niat dan keinginan untuk menyerahkan sebagian buah pisang tersebut kepada Guru Zaini di Martapura. Pada suatu saat yang sudah ditentukan, berangkatlah ia ke Martapura sambil membawa sebungkah buah pisang untuk sang guru tercinta. Tepatnya ke kampung keraton Martapura, tempat tinggal Guru Zaini ketika itu. Sesampai di rumah beliau, setelah berbicara seperlunya, maka sang murid pun menyerahkan pisang itu kepada Guru Zaini. Namun Guru Zaini dengan santun menolak. "Tolong pisang ini bawa pulang saja, nanti ditanam di tanah, jangan dimakan karena pisang ini bukan milik engkau. Ingatkah engkau pisang ini larut ke belakang rumah engkau, tumbuh sampai berbuah, jadi dibawa pulang saja, jangan ada yang memakan."
Begitulah kurang lebih apa yang disampaikan Guru Zaini, dan itu sesuai dengan kenyataan yang ada. Semua apa yang disampaikan Guru Zaini itu membuat sang murid terperangah, karena hal itu merupakan peristiwa lama yang sudah hampir dilupakan oleh sang murid itu sendiri. Maka sepulangnya sang murid kepengaruhan apa yang disampaikan Guru Zaini, ia lakukan dengan penuh ketakziman. Menggoyang pohon pisang agar turun hujan. Di sekitar tahun 1982, kota Martapura dan sekitarnya dilanda kemarau cukup panjang. Hal itu membuat masyarakat merasa cemas dan gelisah karena sumur-sumur dan sumber air bersih lainnya mulai kering. Melihat kondisi kritis seperti ini, banyak orang yang datang kepada Guru Zaini di Keraton Martapura. Mereka memohon agar Guru Zaini mendoakan supaya hujan segera turun. Guru Zaini tidak segera mendoakan, tapi beliau justru berjalan ke rumah dan mendatangi seonggok anak pisang berada di samping rumahnya. Kemudian pohon pisang itu digoyang-goyangnya. Semua yang hadir saat itu melongo bingung dengan apa yang dilakukan Guru Zaini. Namun ternyata tak beberapa lama hujan pun turun dengan sangat lebatnya. Masyarakat pun gembira dan hilang rasa cemas yang selama ini mengelayut di hati. Banjir yang tertunda. Sehari menjelang Haul Akbar Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang berpusat di Masjid Tuhfatur Rohibin, Desa Dalam Pagar, akses jalan ke tempat acara digenangi banjir. Memang sudah lazim jika Sungai Martapura meluap Desa Dalam Pagar, dan hampir semua desa di pesisir sungai itu tergenang banjir. Namun banjir kali ini sempat membuat panitia Haul cukup cemas, karena jika banjir ini tetap terjadi hingga besok, acara tidak bisa berlangsung mulus, karena tentu banyak jamaah yang tidak bisa hadir, padahal persiapan sudah sangat maksimal. Gubernur, para pejabat, tokoh masyarakat, serta tokoh ulama termasuk Guru Zaini sudah dijadwalkan untuk menghadiri acara rutin tahunan itu. Melihat kondisi banjir ini, panitia hanya bisa pasrah sambil berdoa kepada Allah agar diberi kemudahan dan solusi terbaik, karena bagaimanapun ini adalah kondisi alam yang tidak mudah untuk diubah semudah membalik telapak tangan. Namun ajaib pagi itu menjelang Guru Zaini melewati wilayah itu, banjir berangsur-angsur mulai berkurang, dan saat beliau lewat jalan-jalan ke tempat acara sudah bersih dan free banjir. Dan anehnya lagi, sesudah acara Haul selesai dan Guru Zaini serta jamaah Haul lainnya telah pulang, banjir kembali terjadi hingga beberapa hari.